Selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Mari kita mulai sesi kali ini dengan sebuah observasi yang ya mungkin akan terasa sangat personal bagi Anda yang sedang mendengarkan. Ya, Coba bayangkan sejenak, dimanapun Anda berada saat ini. Mungkin Anda sedang menyetir, atau bersiap untuk presentasi besar, atau sekedar menyeduh kopi di dapur. Pernahkah Anda menyadari bahwa rintangan paling masif dalam hidup Anda itu sebenarnya bukanlah kompetitor di tempat kerja? bukan juga kondisi ekonomi global yang lagi nggak menentu kan? Betul. Dan bukan juga orang-orang yang meragukan Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa musuh terbesar yang terus-menerus mensabotase potensi Anda adalah ya suara yang ada di dalam kepala Anda sendiri? Itu titik berangkat yang sangat esensial. Kalau kita mau jujur ya, peperangan paling brutal yang dialami manusia modern tuh jarang sekali terjadi di ranah fisik. Kehancuran sebuah karir, retaknya sebuah hubungan, atau hilangnya rasa percaya diri, itu hampir selalu berawal dari satu medan pertempuran yang sama, yaitu kognisi kita, ruang pikiran. Dan itulah yang menjadi inti dari misi eksplorasi kita hari ini. Kita akan membedah setumpuk catatan dari sebuah materi spiritual dan psikologis yang menurut saya sangat provokatif. Judulnya, Menawan Setiap Pikiran kepada Kristus. Menarik sekali judulnya. Iya, tapi sejak awal saya harus menyampaikan kepada Anda bahwa materi ini mendekati persoalan mental manusia melalui sebuah lensa teologi Yudeo-Kristen yang sangat spesifik. Jadi penulis menggabungkan konsep peperangan rohani kuno dengan apa yang hari ini mungkin kita kenali sebagai prinsip-prinsip modifikasi perilaku. Ya, kita hanya membedah isi dari kerangka berpikir sumber tersebut ya. Tepat sekali, kita membedah gagasannya. Dan premis utama dari teks ini sangat berani. Dikatakan bahwa kekalahan dalam tindakan fisik selalu didahului oleh kekalahan telak di dalam pikiran. Anda tidak tiba-tiba menyerah pada hidup. Anda sudah menyerah ribuan kali di dalam pikiran Anda sebelum tubuh Anda akhirnya ikut berhenti. Wah, itu dalam banget. Sangat dalam. Dan yang menarik, penulis materi ini menggunakan sebuah analogi yang sangat relevan dengan budaya pop modern untuk mengartikulasikan konsep spiritual yang umurnya sudah ribuan tahun ini. Oh, soal matriks ya? Betul, mereka menggunakan istilah matriks dunia. Kalau kita telaah cara kerjanya, dari sumber ini, sistem dunia atau matriks ini tidak membuang waktu untuk mencoba mengikat tangan dan kaki kita secara fisik. Pendekatannya jauh lebih sistematis. Fungsinya dari teks ini jelas. Jika Anda bisa mengendalikan bagaimana seseorang berpikir, Anda tidak perlu lagi mengendalikan tindakan mereka. Karena tindakan mereka otomatis akan ngikutin, Yan. Tepat, tindakan dan jalan hidup mereka secara otomatis akan mengikuti cetak biru mental yang sudah ditanamkan. Membajak sistem operasi mental kita. Itu cara pandang yang mengubah asumsi umum kita selama ini. Kita kan sering diajarkan untuk berfokus murni pada mengubah kebiasaan fisik. Kayak bangun lebih pagi. Ya, atau bekerja lebih keras, bicara lebih sopan. Tetapi materi ini justru menarik kita mundur jauh ke belakang, ke ruang mesinnya. Nah, mari kita masuk ke bagian pertama dari analisis kita, di mana materi ini menggali kebijaksanaan dari teks kuno. Ya, ada referensi spesifik di sana. Betul. Penulis secara khusus mengangkat sebuah referensi dari surat Rasul Paulus, yaitu 2 Korintus pasal 10 ayat 4-5. Dan kalau kita perhatikan pilihan kata di teks tersebut, bahasanya itu sama sekali tidak puitis atau pasif. Sama sekali tidak. Kata-kata yang digunakan adalah senjata rohani, meruntuhkan kubu, dan perintah untuk menawan pikiran. Ini terminologi militer yang sangat agresif. Penggunaan leksikon militer di sini jelas bukan kebetulan. Ini memang dirancang untuk mendobrak kelengahan pembacanya. Secara psikologis, manusia itu cenderung menganggap ruang pikirannya sebagai sebuah area pribadi yang aman. Semacam safe space gitu ya? Iya, semacam tempat perlindungan pasif di mana pikiran-pikiran sekedar datang dan pergi seperti awan di langit. Nah, teks kuno ini menolak pandangan tersebut. Teks ini justru memposisikan pikiran manusia sebagai wilayah sengketa. Wilayah sengketa yang sedang diperebutkan dengan sangat sengit. Dan dari ayat tadi, muncul satu konsep yang menjadi tulang punggung seluruh materi ini, yaitu konsep tentang benteng atau strongholds. Nah, ini menarik. Ketika membaca kata benteng atau kubu, jujur yang terbayang di kepala saya itu arsitektur fisik. Kayak tembok batu abad pertengahan yang sangat tebal, ada paritnya, dirancang untuk menahan gempuran meriam. Imajinasi yang sangat wajar. Tapi karena penulis di sini menggunakan istilah tersebut sebagai metafora untuk kondisi internal manusia, apa sebenarnya bentuk dari benteng mental ini di dunia nyata?
Secara konseptual, materi ini dengan hati-hati membedakan antara benteng dengan sekedar pikiran buruk yang numpang lewat. Atau bahkan dengan apa yang dalam konteks agama sering disebut sebagai dosa sesaat. Jadi beda level ya? Beda level. Benteng mental di sini didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang sepenuhnya salah, namun telah dipegang dan dipelihara selama bertahun-tahun. Sampai mengeras gitu? Tepat, mengeras menjadi realitas mutlak bagi individu tersebut. Ini adalah paradigma yang bertentangan dengan kebenaran objektif atau kebenaran spiritual dalam konteks teks ini. Tapi karena sudah terinternalisasi begitu lama, orang tersebut tidak bisa lagi melihat bedanya. Mereka tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran sejati dan mana dinding benteng yang mengurungnya. Mari kita bawa konsep abstrak ini ke realitas sehari-hari, agar Anda yang sedang mendengarkan bisa langsung melihat relevansinya. Sumber kita memberikan beberapa contoh spesifik tentang bagaimana benteng ini berbunyi di dalam kepala. Bunyinya sangat familiar biasanya. Sangat familiar. Benteng ini bukanlah monster menakutkan, melainkan narasi internal yang mungkin sudah akrab bagi Anda. Misalnya narasi seperti, saya pada dasarnya tidak berharga dan tidak pantas dicintai. Atau kalau di tempat kerja bunyinya jadi beda lagi. Ya, di tempat kerja bunyinya menjadi, saya akan selalu gagal. Jadi untuk apa mencoba mengambil proyek besar itu? Betul, ada juga narasi spiritual yang merusak yang dicatat di situ seperti Tuhan atau semesta sama sekali tidak peduli pada eksistensi saya. Serta tekanan sosial yang berbunyi, nilai saya sebagai manusia murni ditentukan oleh seberapa mirip saya dengan standar kesuksesan orang lain. Nah, pertanyaannya untuk Anda, seberapa sering narasi-narasi tersebut berputar di kepala Anda? Menurut teks ini, itu bukan sekedar krisis kepercayaan diri sementara. Itu adalah susunan batu bata dari sebuah benteng yang secara aktif membatasi ruang gerak Anda. Dan disinilah kita menemukan urgensi dari argumen penulis, mengapa mengenali benteng ini menjadi sangat krusial bagi kehidupan Anda? Karena teks ini menggarisbawahi sebuah anomali yang sering terjadi. Anomali seperti apa itu? Jadi seseorang bisa saja mengalami transformasi spiritual yang tulus. Mereka mungkin merasa sudah diselamatkan atau berada di jalur hidup yang benar secara moral. Namun di saat yang sama, fungsi operasional mental mereka masih tertinggal di masa lalu. Wah, ini ironis sekali. Sangat ironis, mereka memiliki status sebagai manusia merdeka, tetapi secara psikologis mereka masih meringkuk di dalam sel tahanan yang pintunya sebenarnya sudah tidak terkunci. Pintunya sudah terbuka, tapi mereka tidak mau keluar karena mentalnya masih tertawan. Betul, benteng mental inilah yang menjelaskan mengapa begitu banyak orang merasa jalan di tempat dalam hidup mereka. Mereka mencoba melangkah maju secara fisik, tetapi struktur mental mereka terus menarik mereka kembali ke titik nol. Itu analogi yang memukul telak. Merdeka secara status, tapi tetap hidup seperti tawanan secara mental. Kalau kita bedah lebih lanjut, teks kita ini tidak berhenti pada mendiagnosis penyakitnya saja. Materi ini sangat analitis dalam membongkar taktik dari pihak yang disebut sebagai sang musuh. Iya, sang musuh dalam tanda kutip. Betul. Bagaimanapun Anda menginterpretasikan entitas musuh ini, baik sebagai kekuatan spiritual gelap secara literal, maupun sebagai representasi dari elemen-elemen destruktif di dunia, taktik yang mereka gunakan ternyata sangat jauh dari kata konfrontatif. Mereka tidak mendeklarasikan perang secara terbuka, justru disitulah letak bahayanya. Kenapa bisa begitu? Karena serangan yang paling efektif adalah serangan yang tidak disadari oleh korbannya. Kalau kita petakan pola strateginya dari dokumen ini, pendekatannya sangat asimetris dan mikroskopis pada tahap awal. Mikroskopis berarti sangat kecil. Sangat kecil. Alih-alih meluncurkan serangan besar yang langsung menghancurkan mental seseorang, strateginya berpusat pada penanaman pikiran-pikiran kecil. Dan senjata paling mematikan dari strategi ini bukanlah intensitasnya, Melainkan repetisinya. betul sekali, repetisinya. Penulis mengkategorikan benih-benih pikiran ini ke dalam beberapa kelompok utama, seperti keraguan diri yang persisten, kecemasan atau ketakutan akan masa depan, Dan kebiasaan membandingkan diri secara neurotik dengan orang lain. serta perasaan kronis bahwa diri kita tidak pernah cukup. Perasaan tidak cukup itu sangat umum saat ini. Siklus berbandingan yang tiada henti. Rasanya sulit untuk tidak melihat bagaimana taktik ini teraplikasi secara sempurna dalam budaya modern kita hari ini. Tapi kalau kita amati, awalnya itu hanya satu pemikiran yang lewat kan? Iya, cuma satu percikan. Misalnya, kita melihat pencapaian orang lain di media sosial dan muncul pikiran, oh dia lebih hebat dari saya. Secara sekilas, itu tampak tidak berbahaya. Lalu bagaimana mekanismenya sampai pikiran sekecil itu bisa bermutasi menjadi sebuah benteng? Penulis menyintesiskan proses mutasi ini melalui konsep efek bola salju.
Dan konsep ini sebenarnya sangat sejalan dengan apa yang kita pahami dalam neuroscience modern tentang bagaimana jalur saras terbentuk di otak kita. Oh, jadi ada korelasi ilmiahnya juga. Sangat berkorelasi. Teks ini berargumen bahwa jika pikiran-pikiran kecil ini ditoleransi, jika Anda membiarkannya menetap tanpa pernah menantang validitasnya, mereka mulai berakar. Dibiarkan begitu saja. Ya, sebuah pikiran mikroskopis yang diulang terus-menerus akan berevolusi menjadi sebuah keyakinan atau belief. Dan seperti yang kita diskusikan sebelumnya, keyakinan adalah arsitek dari realitas Anda. Prosesnya sangat linear berarti. Pikiran kecil yang mengatakan, saya melakukan kesalahan di rapat tadi. Jika tidak diinterogasi, akan bermutasi. Bermutasi menjadi keyakinan absolut bahwa saya adalah karyawan yang tidak kompeten. Dan ketika keyakinan itu sudah terbentuk, seluruh arah kehidupan profesional Anda akan berubah. Karena Anda akan mulai bertindak selayaknya orang yang tidak kompeten. Efek domino yang sangat nyata. Domino yang begitu senyap namun destruktif tadi, jelas kita tidak bisa mengambil sikap pasif. Kita harus melakukan intervensi. Disinilah materi kita memberikan cetak biru yang menawarkan solusi agresif. Solusi yang membawa kita pada frasa sentral dari seluruh eksplorasi ini. Yaitu menawan pikiran. Untuk menjelaskan konsep ini, penulis menggunakan sebuah analogi militer yang sangat mudah dicerna. Bayangkan sebuah pangkalan militer yang dijaga ketat. Oke, pangkalan militer. Ya, seorang prajurit yang sedang berpatroli tiba-tiba memergoki seorang mata-mata musuh yang menyusup melewati pagar perimeter. Logika dasar militer mengharuskan prajurit itu menangkap, melumpuhkan, dan menginterogasi penyusup tersebut. Pasti. Itu prosedur standarnya. Sangat tidak masuk akal jika prajurit itu malah menyapa sang mata-mata, memberikannya secangkir kopi, dan membiarkannya berjalan-jalan santai melihat dokumen rahasia di dalam markas. Itu akan menjadi kelalaian tingkat tinggi yang berujung pada kehancuran pangkalan tersebut. Persis. Dan pesan utama dari analogi tersebut adalah, mengapa kita memperlakukan markas besar kita, yaitu pikiran kita sendiri, dengan kelalaian yang sama. Kita membiarkan penyusup itu ngopi di kepala kita. Nah itu dia, penulis menekankan bahwa Anda memiliki otoritas dan kewajiban untuk tidak mengizinkan setiap pikiran yang mengetuk pintu kepala Anda untuk masuk dan mendirikan tenda di sana. Karena banyak pikiran yang sebenarnya adalah penyusup. Mereka harus ditangkap dengan paksa, ditolak aksesnya, dan segera diusir. Betul. Kalau kita tarik prinsip militer ini ke dalam kerangka transformasi manusia yang lebih komprehensif, penulis menghubungkannya dengan referensi dari teks Roma 12 ayat 2. Apa isi referensinya? Di sana terdapat instruksi eksplisit tentang pembaharuan pikiran. Teks itu memperingatkan agar seseorang tidak mencetak dirinya sesuai dengan pola dunia ini. Dan konsep ini memvalidasi satu prinsip psikologis yang fundamental. Bahwa perubahan itu harus dari dalam. Tepat. Transformasi yang radikal dan permanen tidak akan pernah terwujud jika hanya dilakukan secara eksternal. Seseorang bisa saja mengganti lingkaran pertemanannya, pindah ke kota yang baru, atau membaca puluhan buku pengembangan diri. Tapi kalau otaknya masih pakai software lama, Ya percuma. Jika arsitektur benteng di dalam kepalanya tidak diruntuhkan dan diperbarui, ia hanya akan mengulangi siklus kegagalan yang sama di tempat yang baru. itu membawa kita pada pemahaman bahwa pembaruan sejati beroperasi dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Lalu bagaimana persisnya pembaruan di tingkat kognitif ini pada akhirnya bisa mengubah lintasan hidup seseorang di dunia fisik? Materi ini menguraikannya melalui sebuah reaksi berantai yang sangat terstruktur. Urutan kausalitasnya bekerja seperti ini. Tahap pertama, intervensi terjadi di tingkat pikiran. Oke, pikiran dulu. Iya, ketika pikiran Anda diperbarui, otomatis filter atau lensa yang Anda gunakan untuk melihat dunia ikut berubah. Nah, masuk ke tahap kedua, karena persepsi Anda terhadap realitas telah bergeser, Anda mulai mengevaluasi situasi dengan cara yang berbeda. Jadi cara pandang kita berubah. Betul. Lalu tahap ketiga, evaluasi yang baru ini secara langsung akan mengubah kualitas dan arah keputusan-keputusan yang Anda buat setiap hari. Keputusan kita jadi lebih baik. Dan pada tahap akhir, akumulasi dari keputusan-keputusan baru inilah yang pada akhirnya membelokkan lintasan hidup Anda secara keseluruhan. Jadi urutannya adalah pikiran menentukan persepsi, persepsi menentukan keputusan, dan keputusan menentukan realitas hidup. Ini adalah mekanika transformasi yang tidak menyisakan ruang untuk spekulasi. Rantai kausalitasnya sangat solid. Kalau salah satu mata rantai di awal rusak, ujungnya pasti akan ikut hancur.
Oke, dari tadi kita sudah banyak membedah teori medan pertempurannya, anatomi bentengnya, dan efek dominonya. Sekarang kita harus masuk ke wilayah praktis. Bagian aplikasinya. Betul. Pertanyaan besar untuk Anda yang mendengarkan adalah bagaimana tepatnya kita mengeksekusi ini di tengah kesibukan sehari-hari. Teks yang menjadi sumber kita ternyata menyajikan 3 langkah taktis menawan pikiran yang dirancang untuk bisa langsung Anda implementasikan. Langkah yang sangat praktis. Langkah pertama dari cetak biru ini adalah sadari atau awareness. Fase kesadaran ini menempati urutan pertama karena ia mengatasi penyakit paling kronis dari manusia modern, yaitu kebiasaan hidup dalam mode autopilot. Di tengah era hiperkonektivitas saat ini, kapasitas atensi kita sangat terkuras. Kita sering kali berpindah dari satu tugas ke tugas lain, dari satu layar ke layar lain. Membiarkan arus pikiran di kepala kita mengalir deras tanpa ada pos pemeriksaan sama sekali. Dan teks ini memperingatkan bahwa tanpa kesadaran aktif Anda pada dasarnya menyerahkan kemudi hidup Anda kepada siapapun atau apapun yang paling keras berteriak di kepala Anda. Oleh karena itu, langkah pertama menuju kemerdekaan mental adalah dengan mengambil jeda, berhenti sebentar, dan menyadari tunggu dulu. Apa sebenarnya yang sedang saya pikirkan saat ini? Anda sama sekali tidak memiliki peluang untuk menangkap penyusup jika Anda bahkan tidak tahu bahwa sistem keamanan Anda sudah ditembus. Itu analogi yang pas banget. Lalu setelah kita sadar, langkah selanjutnya apa? Setelah Anda berhasil menangkap pikiran tersebut melalui kesadaran, Anda bergerak ke langkah kedua, yaitu uji atau tes. Di fase ini, Anda tidak sekedar mengobservasi pikiran tersebut, tetapi Anda menempatkannya di ruang interogasi. Diinterogasi seperti mata-mata tadi ya? Betul. Penulis materi ini menyarankan sebuah alat uji yang sangat spesifik, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, apakah pikiran yang sedang saya pegang ini sejalan dengan kebenaran Tuhan? Tentu saja kebenaran di sini merujuk pada prinsip-prinsip spiritual dari tradisi yang dianut teks ini ya? Tepat. Secara fungsional, ini adalah sistem penyaringan berlapis. Ketika sebuah pikiran kecemasan atau keraguan muncul, Anda mengujinya terhadap standar kebenaran tersebut. Dan jika tidak lolos uji? Jika pikiran itu terbukti sebagai sebuah anomali atau kebohongan yang bertentangan dengan kebenaran spiritual, maka teks ini menginstruksikan pencabutan otoritas pikiran tersebut. Langsung dicabut mandatnya. Pikiran itu kehilangan haknya untuk mempengaruhi emosi Anda dan harus segera ditolak. Menginterogasi pikiran sendiri. Itu adalah latihan mental yang membutuhkan tingkat objektivitas yang tinggi terhadap diri sendiri loh. Lalu setelah kita menguji dan membuang pemikiran yang destruktif tersebut, masuklah kita ke langkah ketiga, yaitu ganti atau replace. Langkah ini tidak kalah krusial. Karena prosesnya tidak boleh berhenti pada pengosongan kan? Anda harus memasang instalasi yang baru. Sumber kita memberikan ilustrasi yang sangat praktis mengenai hal ini. Contohnya seperti apa? Bayangkan pikiran Anda mulai menyiarkan narasi, saya tidak cukup baik dan tidak akan pernah berhasil. Anda menyadari narasi itu, menginterogasinya, lalu membuangnya. Nah, langkah selanjutnya adalah menggantinya secara vokal atau internal dengan afirmasi kebenaran dari teks tersebut. Mengganti narasinya secara aktif. Betul. Misalnya diganti dengan kalimat, kamu adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Atau ketika ada proyeksi ketakutan yang berbisik, masa depan saya suram dan hancur. Anda tidak hanya menepisnya, tetapi secara aktif menggantinya dengan deklarasi bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera untuk hidup saya. Ini pada dasarnya adalah proses memprogram ulang algoritma otak Anda dengan data yang benar. Memprogram ulang? Tapi kan ini capek ya, kalau harus dilakukan setiap saat. Memang, penulis materi ini sangat pragmatis tentang hal itu. Mereka sepenuhnya sadar bahwa mengaplikasikan 3 langkah ini, menyadari, menguji, mengganti, secara konsisten itu membutuhkan stamina kognitif yang besar. Ini bukan trik sulap yang selesai dalam semalam. Sama sekali bukan. Oleh karena itu, materi ini sangat menekankan pentingnya membangun rutinitas disiplin untuk memperkuat otot mental yang baru ini. Latihannya seperti apa menurut teks ini? Praktik yang direkomendasikan mencakup perendaman diri secara harian ke dalam teks-teks kebenaran atau kitab suci. Kemudian, mengambil langkah radikal untuk memangkas konsumsi informasi yang memicu kecemasan dari lingkungan sekitar. Kurangi berita negatif ya? Betul, serta secara sengaja melatih otak untuk memproduksi rasa syukur secara konsisten. Semua rutinitas ini memiliki satu tujuan utama, mengisi ruang mental dengan kebenaran secara proaktif. Berbicara tentang mengisi ruang mental secara proaktif,
Ada satu peringatan dari teks ini yang menurut saya adalah bagian paling krusial untuk dipahami oleh Anda yang sedang mendengarkan. Teks ini dengan tegas mengatakan, pikiran yang kosong sangat mudah diisi oleh sistem dunia. Mengapa kondisi mental yang pasif dianggap begitu berbahaya? Peringatan tersebut berakar pada prinsip dasar bahwa alam semesta membenci kekosongan. Dan hal yang sama berlaku untuk psikologi manusia. Vakum itu tidak wajar ya? Tidak wajar jika Anda berhasil membuang pikiran negatif tetapi tidak secara sengaja menanamkan pemikiran yang benar sebagai gantinya, pikiran Anda tidak akan berada dalam kondisi netral yang damai. Ruang vakum tersebut akan segera mendeteksi apapun yang ada di sekitarnya. Dan sistem dunia, atau matriks kultural yang kita bahas di awal tadi, kan selalu siap sedia di depan pintu. Selalu, sistem ini akan otomatis membanjiri ruang kosong tersebut dengan agendanya sendiri. Oleh karena itu, pertahanan terbaik menurut teks ini bukanlah dengan mengosongkan pikiran, Melainkan dengan memenuhinya secara strategis. memenuhinya secara strategis agar tidak ada ruang tersisa bagi kebohongan untuk masuk. Transisi yang sangat pas untuk membawa kita pada konklusi dari eksplorasi ini. Ketika kita menarik benang merah dari materi kuno ini dan meletakkannya dalam konteks abad ke-21, ada sebuah peringatan bernada profetik di bagian penutup teks tersebut. Peringatan tentang dunia modern kita. Ya, penulis menyadarkan kita bahwa matriks modern bekerja dengan kapasitas industrial untuk membentuk lanskap pikiran kita setiap harinya. Mereka mengidentifikasi 3 instrumen utama yang digunakan matriks ini. Infiltrasi media massal, tirani opini publik, dan tekanan budaya yang tanpa henti mendefinisikan apa yang seharusnya membuat kita bahagia atau merasa berharga. 3 hal ini mengepung kita dari segala arah saat ini. Namun, pesan sentral dari keseluruhan materi ini adalah sebuah deklarasi kemenangan. Anda diberikan persenjataan rohani dan taktis. Anda memiliki agensi penuh dan sama sekali tidak ditakdirkan untuk menjadi korban pasif yang hanya bisa menelan apapun yang disuapkan oleh dunia ke dalam pikiran Anda. Dan untuk menghargai integritas dari dokumen sumber kita ini, sangat penting untuk melihat bagaimana penulis menutup argumen panjang mereka. Bagaimana penutupnya? Yang mereka yakini. Dengan secara spesifik menyebutkan penyerahan pikiran kepada Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Menggabungkan elemen psikologis dan teologisnya. Betul. Pemilihan penutup ini menyatukan kerangka psikologis dan teologis yang telah dibangun sejak halaman pertama. Kesimpulan besar dari pandangan dunia ini sangat jelas. Ketika peperangan di dalam pikiran dimenangkan dan struktur kebohongan diruntuhkan, maka pemulihan tidak hanya terjadi di tingkat kognitif. Tapi menyebar ke seluruh hidup. Ketika pikiran dipulihkan, seluruh struktur kehidupan individu tersebut akan mengalami restorasi yang total. Ini melampaui konsep manajemen stres. Ini adalah rekonstruksi eksistensial. Pemulihan di ruang pikiran adalah kunci pembuka bagi pemulihan di seluruh aspek kehidupan. Sebuah pandangan yang sangat komprehensif. Jadi, setelah membedah anatomi dari peperangan mental ini, apa langkah selanjutnya untuk Anda? Di setiap akhir sesi, kami selalu ingin membekali Anda dengan satu pemikiran tajam untuk Anda refleksikan dalam kehidupan nyata Anda. Sesuatu untuk direnungkan. Sumber materi kita hari ini telah memperingatkan dengan sangat gamblang bagaimana opini publik dan media beroperasi layaknya sebuah matriks yang dirancang untuk meretas cara kita berpikir. Nah, mari kita kontekstualisasikan peringatan tersebut dengan realitas yang Anda pegang di tangan Anda setiap hari. Kita semua saat ini hidup, bernafas, dan berinteraksi di dalam sebuah ekosistem yang dikendalikan oleh algoritma media sosial yang sangat brilian. Algoritma yang mendikte segalanya. Betul. Jutaan dolar dan ribuan ilmuwan data dihabiskan hanya untuk merancang antar muka di layar gawai Anda. Dengan satu tujuan spesifik, memanipulasi neurokimia di otak Anda. Layar tersebut dioptimalkan secara matematis untuk memicu respons melawan atau lari, memancing kemarahan kolektif, mengeksploitasi rasa insecure, atau mengunci Anda dalam siklus perbandingan yang tidak akan pernah bisa Anda menangkan. Sangat manipulatif. Dengan mempertimbangkan realitas peperangan kognitif yang baru saja kita bongkar habis-habisan ini, seberapa besar persentase dari apa yang Anda klaim sebagai pemikiran original saya sendiri hari ini, yang pada kenyataannya adalah produk cetakan dari matriks algoritma tersebut? Wah, itu pertanyaan yang berat. Ketika Anda merasa ragu akan kapasitas diri Anda sore ini, atau merasa marah pada suatu isu yang bahkan tidak Anda ketahui kemarin pagi, apakah itu benar-benar suara Anda? Atau itu hanyalah algoritma yang sedang sibuk berpikir untuk Anda?
Pertanyaan penutup yang benar-benar menantang kita untuk berhenti sejenak dan langsung mengaktifkan langkah kesadaran yang menjadi fondasi dari seluruh taktik hari ini. Pastinya. Dan dengan pertanyaan tersebut, kita sampai di penghujung eksplorasi mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak telah menyediakan waktu dan ruang mental Anda untuk membedah materi ini bersama kami. Kami berharap percakapan hari ini tidak hanya menambah informasi, tetapi memberikan Anda lensa yang sama sekali baru untuk mengevaluasi realitas internal Anda. Selamat mempraktikkan 3 langkah tadi. Mulai hari ini, misi Anda sangat jelas. Jadilah penjaga gerbang yang tak kenal kompromi bagi pikiran Anda sendiri. Jangan pernah lagi membiarkan sembarang pikiran menyusup dan berjalan bebas di dalam markas besar Anda. Sadari mereka, interogasi mereka, ganti dengan kebenaran. Dan selalu ingat, pertempuran paling menentukan dalam hidup Anda tidak terjadi di luar sana. Ia sedang berlangsung saat ini juga, tepat di antara kedua telinga Anda. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita yang selanjutnya.